kenalin, nama aku Tasya Anggraini, aku umur 18 tahun dan aku berasal dari kota Medan. Jadi aku memperkenalkan diri ini karena ini adalah video pertama aku di channel YouTube aku. Karena dari sekian lama untuk ngumpulin niat, akhirnya ya sedikit alasan-alasan yang banyak. Jadi aku ngumpulin niat ini dan akhirnya terwujud juga untuk nge-upload video ini. Nah, aku karena baru aja bergabung dengan YouTube, aku mohon banget untuk kalian support aku terus dengan cara kalian subscribe. Ya, jangan lupa juga nyalain loncengnya agar kalian tahu informasi terbaru dari aku. Jangan lupa juga untuk share ke semua sosmed kalian, like, atau kalian bisa komen di bawah untuk saran-saran dan kritiknya. Kalian bisa juga follow Instagram aku di sini. Nah, aku tahu di masa-masa sekarang yang masa-masa corona ini, masa karantina ini kalian agak banyak rebahan, mungkin banyak ya istilahnya itu banyak kebosanan lah ya, karena udah berapa hari di sini kita itu kayak diem di rumah, nggak mau tahu ngapa-ngapain. Kalau keluar juga harus banyak antisipasinya gitu. Jadi aku mau kalian buat versi kalian gimana sih karantina di rumah. Kalian bisa cek IG aku ya. Jangan lupa kalau seandainya itu menarik, aku cantumin kreasi kalian di akhir video aku. Oke lah, nggak usah banyak banget intro-intronya. Mungkin kalian bakal bosen kan, kepanjangan banget. Nah, aku mau nantang kalian yang katanya anak-anak Medan, yang katanya jiwa-jiwanya itu barbar, yang katanya itu mereka itu songong-songong, sompral maksudnya. Maksudnya sompral. Kalian bisa datang ke tempat-tempat ini untuk menguji nyali kalian itu sebenarnya benar barbar atau cuman sekedar barbar kalau di depan orang itu kayak biar dipuji atau apa gitu. Kalian bisa datang ke tempat ini untuk uji nyali, karena aku bakal ngebahas 5 tempat terangker yang ada di kota Medan. Oke, nggak usah banyak-banyak juga intro di sini, langsung aja cekidot. Mungkin kalian tuh nggak bakal asing sama nama-nama ini, karena mungkin di seluruh daerah di Medan ini atau di Sumatera Utara ataupun di luar kota, daerah Jawa sampai mungkin juga kenal dengan nama ini. Nah, aku bakal ngebahas tentang misteri di pintu 4 gerbang USU. Siapa sih yang nggak kenal USU? USU itu kayak universitas, salah satu universitas terfavorit ya yang ada di kota Medan. Karena mungkin dari luar mahasiswanya juga ada yang dari luar kota dan seluruh daerah juga ada di sana. Pasti dengan kata terfavorit itu ada sisi lain. Nah, katanya itu di sana ada kuntilanak merah yang sering ganggu pria-pria lewat di sana, yang lewat sendiri di luar malam. Nah, ganggu seperti apa sih? Dia itu ganggunya itu kayak sering nebeng, sering numpang sama pria-pria sendiri lewat sana. Mungkin ya centil kali atau apa, nggak juga kurang tahu ya. Nah, kalau untuk kalian yang tahu mitos ini, yang pernah ngerasain, mungkin kalian bisa komen di bawah. Beberapa search yang aku cari, aku nemunya begini. Jadi kalian bisa komen di bawah. Oke, next. Selanjutnya itu yang kedua ada Asrama Putri SMA Katolik Cahaya. Nah, ini itu aku baru dengar nama SMA ini. Aku juga kurang tahu SMA ini di gimana ya, kurang tahu juga karena nggak pernah dengar sih nama ini. Jadi di sana itu mitosnya katanya karena di sana tempat tinggalnya itu asrama putri, otomatis yang tinggal sana itu kayak anak-anak remaja lah ya, yang mungkin bahasanya agak sompral. Nah, di sana itu mitosnya katanya di atap gedung itu sering ada anak kecil usia 7-8 tahun yang sering nongkrong di atas pakai baju putih. Karena kemunculannya itu tiba-tiba loh, kayak sering sering muncul hilang gitu. Jadi orang kayak sering takut. Nah, untuk kalian juga yang SMA di sini, karena aku juga baru dengan nama SMA ini, kalian bisa komen di bawah ini benar apa enggak, mitosnya benar apa enggak.
sama kayak yang pertama, semua yang aku cari informasinya ini selalu nemuin nama asrama ini. Jadi kalian bisa komen di bawah ya. Oke, next. Nah, yang ketiga itu ada di Sun Plaza Medan. Kalian pasti berpikirnya ini tempat rame ya kan, tempat rame, banyak juga orang yang mungkin sampai larut malam berdagang di sana. Pokoknya banyak orang lalu lalang di sana, karena biasanya tuh makhluk astral itu dia lebih sering di tempat yang sepi, tempat-tempat rumah kosong, tempat-tempat yang lembab. Nah, tempat ini tuh kayak istilahnya rame, sering orang berkunjung, apalagi ya jam kosongnya itu bentar doang gitu kan. Nah, di sana itu mitosnya katanya dulu ada di lantai 4 orang ibu-ibu bunuh diri. Jadi mungkin karena angkernya itu karena di situ kali ya, orang itu nganggapnya di sini karena ada bunuh diri makanya itu angker gitu. Nah, juga ada juga katanya, bukan mitos sebenarnya, pengakuan dari satpam itu atau orang-orang sekitar di situ, pernah juga ada satpam yang ditemukan meninggal di salah satu toilet yang ada di Sun Plaza. Penyebabnya nggak diketahui kenapa. Nah, ada juga pengakuan dari satpam-satpam yang sekarang ini, katanya mereka itu setiap patroli saat jam tutup, mereka tuh kayak sering diteror, diikutin gitu. Mungkin itu penyebab dari meninggalnya satpam itu. Satpam sebelumnya cuma satu sih yang meninggal, maksudnya cuman kayak mereka ini kayak ngerasa diteror, diikutin kayak gitu. Nah, aku juga kurang tahu ya, mungkin karena penyebab ini kali yang bisa nyebabin Plaza ini katanya angker, karena jujur aja aku baru dengar dan baru ada kabar. Di kemarin juga ada kalau nggak salah di Ramayana atau di mana, di sana juga ada yang baru aja bunuh diri dari lantai 7 kalau nggak salah. Jadi untuk kalian yang sering-sering berkunjung tempat-tempat kayak gini, tolonglah niatnya itu yang baik gitu kan. Kita di sana kayak mau happy, have fun. Jadi niatnya yang bagus-bagus aja biar agak ya berjalan dengan lancar. Semoga aja kita jauhi dari yang namanya bisik-bisikan kayak gini. Oke. Itu ada di rumah Chong Afi. Aku udah pernah ngalami sendiri sensasi atau situasi berada di dalam rumah ini, karena beberapa 1 tahun ke 2 tahun lalu sewaktu aku masih sekolah itu aku pernah berkunjung ke sana karena ada kayak study tour dari sekolah ngadain untuk berkunjung ke sana. Nah, dari awal sebelum masuk pintu pun aku kayak udah ngerasain aneh, tapi aku kayak nepis pikiranku yang aneh itu. Aku nganggap itu secara logikanya itu kayak nganggap gimana ya, nganggapnya itu ini paling halu gitu, paling apa. Nah, jadi aku tuh beberapa kali kayak ngerasa ada aneh gitu sama aku, karena yang lain tuh kayak have fun aja. Nah, aku itu kayak waktu pas itu kan ada kayak pintu masuk yang pertama di arah ke ruang tamu. Nah, kayak ngerasa ada yang nahan gitu, ada yang nahan, karena teman-teman aku tuh pada bercanda di situ, bercanda yang aneh-aneh. Tau lah, anak remaja tuh pada sompral semua kan, jadi kayak ada yang nahan gitu kan. Jadi aku pengen masuk, udah masuk, udahlah, tapi tetap berat nih. Aku megang tas sama cam, jadi kayak di punggung aku belakang kanan sebelah kiri gitu, kayak ini kan kayak apa sih bilangnya, gantungin tas gitu. Kira aku sakit situ, tapi tasnya tuh kayak arah di sini, sakitnya tuh pas di belakang tengkuk gini loh. Jadi aku tuh berpikir, ini kalau sakit tas aku benerin dari tadi kok nggak ini juga, walaupun aku lepas tasnya masih sakit sini gitu, kayak ada yang nyusuk pakai tangan gitu kencang. Nah, udah aku berpikiran wajar aja gitu kan. Dijelasin lah sama pemandunya ini tentang sejarah-sejarah keluarga Chong Afi, dari anaknya di pekerjaan Chong Afi ini. Nah, yang buat aku cukup terkejut itu waktu di ruang dansa. Setelah beberapa kali pengunjungan itu
sampailah kami di ruangan dasar. Ruangan dasar itu kalau kalian tahu pintu gerbang masuk dari depan, dari kan ada pintu gerbang, nah masuk itu ada rumah. Nah kalian tuh langsung berhadapan sama jendela-jendela yang banyak itu. Yang aku bakal tunjuk gambarnya di sini. Nah seperti itu. Kalian bakal itu adalah ruang dasarnya. Kalian bakal ketemu itu kayak cukup naik tangga dulu beberapa ruangan baru kalian masuk ke ruangan itu. Nah ruangan itu tuh kayak bisa tembus dari ruang tamunya gitu, ruang tamunya gitu kan masuk ke situ. Nah di ruangan dasar itu ada meja makan sama kursi makan sama kayak sofa gitu, sofa lama situ. Dan situ juga ada kaca toilet. Aku sama teman-teman aku kayak foto mirror gitu loh, foto mirror. Baru di waktu aku minta fotoin teman aku tuh kayak ngebelakangin si kursi, kursi apa namanya, kursi makan ini. Nah jadi kursinya itu kayak ngadepin, nggak terlalu nampak mejanya, cuman kursinya kayak ngadepin ke aku, tapi agak mereng dikit lah, kayak agak ngadep ke sana dikit gitu. Jadi waktu pas aku nge-upload beberapa hari pulang dari sana, om teman aku ini bilang, dia kayak ngeliat gitu kan sekilas dari HP teman aku nih, bilang kalau aku tuh ada orang-orang kayak berdarah Tionghoa juga, perempuan berdarah Tionghoa yang ikut foto sama aku. Cuman karena aku nggak ngeliat, cuman aku bisa ngerasain gitu loh, kayak sensitif juga, cuman nggak terlalu lah karena aku selalu berpikir yang logikanya aja gitu. Nah dari situ kaki aku terberat, makin berat malah. Nah makin berat itu sampai aku di ininya juga, diangkot, karena kami pulang naik angkot gitu kan. Kaki aku terberat, ini aku juga pakai sakit gitu. Jadi aku tuh kayak baca lah semua, aku bacain surat-surat pendek gini. Temen aku takut aku kesurupan, tapi aku memang nggak pernah kesurupan dan nggak pernah ngelamun. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang udah agak tenang. Tapi sumpah ya, masa kalian aku ini merinding woy, merinding kali pun. Sumpah aku ini merinding, nggak ngerti kenapa, tapi aku kalau ngebahas tentang ini aku tuh merinding karena ini sensasi yang luar biasa aku alami gitu. Nah tapi kalian jangan kapok kesini karena ini sejarah yang penting kalian tahu. Kalau kalian lihat dari jenis rumahnya itu unik weh. Uniknya kenapa? Kayak bukan rumah biasa gitu, maksudnya itu kalau julukan itu 1000 pintu, 1000 kamar gitu istilahnya. Nah kalian itu kalau kalian masuk ke kamar-kamarnya itu bakal jumpain kayak misalnya di kamar kayak nyatu gitu kamarnya, tapi tanpa kalian lewat dari depan pintu-pintu depan lah istilahnya, di pintu-pintu kamar depan, di samping-samping itu kayak bisa nembus ke satu kamar 2, kamar 3 gitu. Nah bahkan itu bisa ruang tamunya aja beda-beda gitu, karena khusus untuk orang Tionghoa itu suasananya agak-agak merah. Kalau untuk tamu-tamu Kesultanan Delhi dulu itu kayak warna-warnanya kuning, ke coraknya kuning, baru kayak ada apa namanya istilahnya, apa sih bilangnya, wallpapernya itu kayak rada-rada ke arah-arah Melayuan gitu. Nah untuk tamu-tamu lain juga beda, untuk meja makannya juga beda, tapi kayak meja makannya juga bisa nyambung ke kamar gitu. Pokoknya aku juga kaget keparan, kok bisa gitu kan tempatnya kayak gini, sebagus ini. Dan juga kalian harus tahu, Chong Afi ini adalah pedagang Tionghoa di Medan yang terkaya. Kenapa dia bangun rumah ini? Nah hasil dia berdagang itu, dia bangun rumah ini untuk istri dia yang kedua. Istri dia yang pertama itu kalau nggak salah itu orang Aceh, bukan, istri dia yang pertama itu orang asli Tionghoa, orang Cina atau orang apa gitu, kurang lupa ini. Nah istri dia yang kedua ini, dari istri pertama itu kalau nggak salah dia punya 3 anak atau 2 anak gitu. Nah dari istri dia yang kedua ini, istri dia tuh kayak dari dari asalnya itu kayak asal Aceh atau asal Melayu, tapi tetap berdarah dan beragama atau pokoknya gitulah, tetap Tionghoa gitu. Nah punyalah anaknya
kalau nggak salah ada 13 atau berapa. Di dalam rumah itu dia juga tinggal sama kerabat-kerabatnya, jadi makannya rame. Dan kalau kalian masuk dari pertama pintu itu, kalian bakal ngejumpain foto keluarga itu rame banget. Bukan anaknya aja, kayak adik-adiknya mungkin dia juga tinggal di sana. Makanya banyak ruang-ruangan di sana, walaupun nggak ditempati semua ya. Jadi kalian tuh wajib kesini karena ini sejarah kota Medan salah satunya yang banyak juga dicari sama wisatawan yang datang ke Medan. Nah, kalian juga harus coba. Jangan katanya kalian orang Medan tapi nggak kalian cuma dengar rumah ini gitu, tapi nggak pernah datang. Tapi kalian harus datang. Oke, kita next. Nah, yang kelima itu ada di tikungan Amoy di Bandar Baru. Kalian pasti mungkin sering dengar nama ini karena ini sering kayak muncul di TV gitu loh. Aku juga kayak ngerasa dulu kayak waktu pas lagi jalan-jalan, lagi berlibur, karena berlibur ke Perapat atau Brastagi, aku tuh kayak jumpain tempat ini gitu, kayak aku berpikir kok kayaknya aku pernah kesini gitu. Gimana ya, kayak nggak asing gitu waktu pas ngeliat di TV, kok kayak nggak asing gitu. Bener nggak ya? Sisi mistisnya di sana itu pernah ada terjadi kecelakaan yang melibatkan pengantin, tapi pengantinnya itu pengantin perempuan. Kalau nggak salah sih kayak mau akad nikah atau mau acara gedungnya juga kurang tahu. Nah, di sana itu pengantinnya itu kayak masih pakai gaun pengantin. Jadi entah pakai gaun pengantin atau beberapa hari mau nikah, aku juga lupa ceritanya gimana. Kalau nggak salah dia tuh pengantin, pokoknya dia pengantin kan, dia tuh kecelakaan. Nah, yang buat arwah dia penasaran itu karena dia tuh mau nikah, jadi dia kayak ngerasa aku nih belum waktunya meninggal loh gitu, aku harus bagi gini mungkin ya. Jadi dia itu berusaha untuk nakut-nakuti pengendara yang lewat dengan cara numpang di jok belakang mobil dia gitu. Jadi itulah yang kadang dari sisi lainnya yang kadang buat juga kecelakaan, karena yaitu penampakan itu yang mungkin itulah cara dia balas dendam dengan kematian dia kayak gitu. Mungkin banyak lagi hal mistis yang ada di kota Medan ini. Nah, kalian juga bisa ceritain versi kalian sendiri, atau mungkin kalian yang punya cerita-cerita lain yang ada di kota Medan atau kota-kota lain, atau yang perlu aku bahas di video selanjutnya. Kalian bisa juga kirim cerita kalian di email aku. Kalian bisa lihat namanya itu di description box ya. Nah, udah segini dulu cerita dari aku. Maklumin ya, ini adalah pemula banget bergabung sama YouTuber. Aku mohon kritik dan saran dari kalian, apa aja yang perlu aku perbaikin, dan aku butuh banget support dari kalian semua untuk subscribe channel aku agar terus berkembang, agar aku bisa terus ngasih informasi-informasi terbaru yang mungkin lebih bermanfaat lagi untuk kalian. Nah, aku juga di channel ini bakal ngebahas beberapa horor dan juga tips-tips menarik lainnya. Jadi kalian bisa stay tune terus di channel aku, dan jangan lupa juga untuk ngasih beberapa referensi terbaru, cerita-cerita terbaru, jadi aku bisa ngupload terupdate untuk kalian semua. Oke, segitu aja dulu. Semoga kalian suka dan bisa menambah wawasan kalian. Bye.